Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini CPB bakal mengulas berita di hari Senin tanggal 28 Juni 2021. Tapi sebelum CPB mengulas berita hari ini, CPB, karyawan dan terkhusus dari JMRBT mengucapkan kepada Abang Marsal Abadi SE atas terpilihnya sebagai Ketua PWI Provinsi Bengkulu. Untuk Abang Marsal, selamat atas terpilihnya sebagai Ketua PWI Bengkulu. Nah, CPB juga bakal mengingatkan kalian jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Berita utama hari ini ada terpapar COVID-19, 2 warga meninggal dunia. Sabtu yang lalu, 2 warga Kabupaten Bengkulu Tengah dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat terpapar COVID-19 sejak beberapa hari lalu. Yani S, 63 tahun, warga Kecamatan Talang 4, dan K, 5 tahun, warga Kecamatan Pondok Kelapa. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah NS Gusti Miniarti Eskep MH mengatakan keduanya sempat dirawat di rumah sakit berbeda. S di Rumah Sakit M Yunus dan K di Rumah Sakit Bayangkara. Rincian sumber daya manusia kesehatan 893 orang, petugas publik 5.913 orang, dan lansia 5.548 orang. Terakhir, angka vaksinasi meningkat saat kegiatan vaksinasi massal yang digelar Polri, TNI, dan pemerintah Sabtu kemarin. Ini upaya kita dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Warga juga diimbau tetap taat prokes, pungkas Yoki. Itulah berita utama hari ini tentang COVID-19 yang masih saja meningkat dan mengakibatkan hari ini yang kemarin meninggal dunia. Berita selanjutnya ada di kawasan jalan tol Yamaha Mio pekerja raib. Naas dialami Suparna, warga kota Bengkulu yang juga pekerja subkontraktor pembangunan jalan tol Bengkulu Lubuk Linggau zona 3 di Desa Penanding. Sepeda motor jenis Yamaha Mio GTBD 3739CH miliknya digasak maling pada Sabtu pagi. Akibat kejadian ini korban merugi 5 juta. Anak korban, Dimas, menjelaskan jika orang tuanya merupakan pekerja dari salah satu subkontraktor pengerja pemecah batu ataupun pembuatan jembatan di kawasan zona 3 pembangunan tol. Ia mendapatkan jika motor milik ayahnya yang biasa diparkir di sekitaran lokasi bekerja telah hilang sekitar pukul 10:15 WIB. Orang tua saya kerja di proyek tol zona 3 Desa Penanding. Keterangan dari saksi-saksi sekitar, motor itu hilangnya sekitar pukul 10. Dugaannya ada 2 orang yang juga pekerja subkontraktor lain yang mengambil, ujar Dimas. Dimas menuturkan guna memastikan kebenaran hal tersebut, dirinya mencoba mencari keberadaan kedua orang yang dicurigai sebagai pelaku ke mes pekerja. Benar saja, berdasarkan keterangan pekerja lain di mes, diketahui kedua terduga pelaku telah melarikan diri. Bahkan sempat diduga mencuri dompet pekerja lain. Sudah kami cek ke mes, mereka berdua tidak ada, kemungkinan sudah kabur. Keduanya itu orang luar Provinsi Bengkulu. Kata pekerja di mes, dompetnya juga hilang, ungkap Dimas. Dimas menuturkan atas kejadian ini bersama kepolisian bersama dengan pimpinan subkontraktor terduga pelaku telah melakukan pertemuan. Alhasil akan bertanggung jawab untuk ganti rugi akan kehilangan motor tersebut. Kesepakatannya, pimpinan dari subkontraktor atau orang yang membawa keduanya bekerja ke sini akan ganti rugi sebesar Rp3.500.000, jelas Dimas. Terpisah, Koordinator Humas PT HKI Chandra Irawan mengatakan jika permasalahan tersebut tidak sampai ke kantornya. Itu kejadian di lapangan, mungkin korban pekerja subkontraktor, bukan pekerja HKI. Soalnya juga masalah itu tidak ada sampai ke kantor, pukas Chandra. Itulah masalah pencurian motor di jalan tol kemarin. Berita di liputan 11 ada vaksinasi massal habiskan 25 vial.
Sabtu yang lalu, Puskesmas Tanjung Dalam, Kecamatan Pondok Kubang menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal. Anggota tim vaksinator, Dr. Anggaria, mengatakan terdapat 269 orang yang mengikuti vaksinasi massal, terdiri dari 41 orang lansia, suntikan dosis pertama, 200 orang dari masyarakat suntikan dosis pertama, 27 orang dari pelayan publik suntikan dosis pertama, dan 1 orang lansia suntikan dosis kedua. Dalam vaksinasi massal, pihaknya menerima vaksin sebanyak 7 vial, kemudian mendapatkan penambahan 20 vial, sehingga total vaksin yang diterima sebanyak 27 vial. Namun, hanya terpakai 25 vial. Vaksinasi massal yang digelar ditunjukkan kepada masyarakat umum, jadi siapa saja boleh ikut, ujar Anggaria. Berita selanjutnya ada diduga korban hipnotis 18 gram emas hilang. Diduga menjadi korban hipnotis, Tumini, warga desa Karangtengah, Kecamatan Taba, Penanjung, yang juga berprofesi sebagai tukang urut, harus rela kehilangan emas seberat 18 gram. Wow. Rinciannya, kalung 15 gram, cincin 1 gram, dan gelang 2 gram. Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 18.45 WIB Sabtu yang lalu. Data berhasil dihimpun pada saat kejadian. Kondisi desa sedang dalam keadaan mati lampu dan hujan. Korban didatangi oleh orang tak dikenal dengan menggunakan mobil jenis sedan dengan maksud untuk berurut. Ketika sedang bekerja, pelaku menawarkan emas batangan dengan harga 800 juta. Korban yang merasa tertarik tanpa sadar memberikan perhiasan miliknya kepada pelaku. Tak lama, pelaku meninggalkan rumah korban. Korban yang memegang emas batangan kemudian pergi ke rumah tetangga untuk menanyakan keaslian emas. Benar saja, jika emas yang diberikan pelaku adalah emas batangan palsu. Info yang saya dapat, korban didatangi orang tak dikenal mau urut, kemudian ditawarkan emas batangan. Korban mau saja dan digantikan dengan perhiasan miliknya. Tapi setelah ditanyakan ke tetangga, emas itu bukan emas asli, dugaannya terkena hipnotis, kata warga setempat. Raki. Sementara itu, Kades Karangtengah, Usman Saini, membenarkan adanya kejadian yang menimpa warganya tersebut. Memang sudah melapor ke desa kalau ada warga yang diduga kena hipnotis. Imbauan saya, warga lain lebih hati-hati, kata Usman. Terpisah, Kapolres Kabupaten Bengkulu Tengah, AKBP Ari Baroto SIKMH, melalui Kapolsek Taba Penanjung, Ibtu Apion Sori SH didampingi Kanit Reskrim Aibda Suwardi, mengaku jika pihaknya belum mendapatkan laporan adanya dugaan hipnotis tersebut. Belum ada laporan kepada kami. Kami berpesan kepada warga berhati-hati dalam menerima tamu yang tak dikenal agar hal yang sama tidak terjadi lagi, pungkas Suwardi. Itulah berita yang kehilangan emas 18 gram. Jadi untuk warga yang tidak mengenal tamunya lebih baik berhati-hati. 18 gram. Jadi untuk warga yang tidak mengenal tamunya lebih baik berhati-hati, menjaga biar tidak terkena hipnotis.